Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Produksi syuting ini sepenuhnya melalui protokol kesehatan. Dan saya berharap ini semakin meyakinkan kita untuk bisa melalui pandemi ini di dalam nama Tuhan kita Kristus Yesus dan juga menjadi kekuatan bagi satu sama lain. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di surga, Bapa kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu dahsyat ya Tuhan. Hari ini kami masih bisa berada di sini adalah karena Engkau ya Bapa. Engkau yang mengizinkan kami untuk tetap bersama dengan orang yang kami kasihi dan juga tetap bisa memuji memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman ya Tuhan, dan biarlah firman yang dibagikan ini membantu hati kami, menguatkan kami dan membuka cakrawala berpikir kami agar kami makin terus bertumbuh di dalam Engkau. Increasing measure untuk kami terus bisa melihat betapa Engkau menginginkan kami menjadi lebih baik dari satu waktu ke waktu yang lain. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan, saya sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan jemaat sekalian. Perkenalkan, nama saya Enrico Daniel Hamonangan Sitompul. Saya dan istri diizinkan Tuhan untuk bisa melayani di jemaat kita, Gereja Kristus di Indonesia Bekasi. Dan kami sangat bersyukur hari ini bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Dan kami berharap pertemuan kita ini menjadi satu kekuatan tambahan, bahwa kita punya fellowship yang kuat di dalamnya. Dan jemaat, hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi pokok pembahasan kita untuk 2 bulan ke depan. Mengenai bertumbuh di dalam Tuhan, forward in Christ. Dan hari ini tema kita masih sama, increasing measure. Dan saya berharap apa yang akan saya bagikan ini membuka kita pada satu pengertian yang benar, bahwa ketika kita melihat firman, kita perlu melihat dari sudut kacamata yang benar, supaya pertumbuhan kita di dalam Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan yang sepenuhnya itu, menjadi pengenalan yang membuat kita semakin berlimpah-limpah dalam segala hal, sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi penuh. Dan Bapak, Ibu, dan jemaat, saat ini saya mau mengajak kita melihat ke gambar yang saya berikan. Coba lihat di gambar yang saya berikan pertama ini. Mana yang menarik perhatian Anda? Ambil waktu dulu 1 menitan ya. Coba lihat mana yang menarik perhatian Anda. Apakah TV-nya? Apakah mejanya? Apakah bola lampunya? Apakah dindingnya? Ataukah lantainya? Hordennya? Mana yang menarik perhatian Anda? Sudah? Dan sekarang mari kita lihat gambar kedua berikut ini. Dari gambar ini, mana yang menarik perhatian Anda? Coba lihat baik-baik, detail-detail, kalau perlu pakai kaca pembesar. Setelah kita melihat kedua gambar tersebut, kecenderungan di gambar kedua ini yang menarik perhatian kita jauh lebih sedikit daripada gambar pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada gambar kedua ini ruangan gelap sehingga kita bisa terfokus pada cahayanya. Berbeda dengan gambar pertama yang sumber cahayanya banyak sehingga fokus kita bisa menyebar kemana-mana. Di gambar kedua fokus kita menjadi lebih sedikit. Seperti inilah cara kita melihat firman Tuhan kalau ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang bisa mencapai level berkepenuhan itu. Inilah yang menjadi tema saya pada pagi hari ini, yang saya berharap bisa membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam Tuhan yang saya kasihi. Tema kita adalah seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Sebenarnya ini perkataan siapa? Ini diambil dari perkataan Rasul Petrus
ketika dia menulis surat keduanya di 2 Petrus. Dikatakan begini, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bapak Ibu, waktu Rasul Petrus menulis surat pertama, menurut para ahli teolog, itu karena adanya penganiayaan untuk memberikan sebuah encouragement kepada jemaat, terutama yang di Asia Kecil. Jadi serangannya berasal dari luar. Sementara di 2 Petrus, ini menarik, justru serangan terhadap iman itu muncul dari dalam karena kehadiran guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mungkin saja dia pengajar, mungkin saja dia pemimpin, mungkin saja dia penginjil yang memberitakan Kristus yang berbeda. Dan Rasul Paulus ingin mengatakan, hati-hati, jangan sampai akhirnya pengenalan kita akan Tuhan yang penuh itu menjadi hilang, tidak berlimpah-limpah, sehingga kita menjadi buta dan picik, katanya. Makanya Bapak Ibu dan jemaat sekalian, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, ada sebuah nasihat yang begitu bijak, begitu baik dari seorang Rasul Petrus. Beliau mengatakan, kalau kita memperhatikan firman, coba perhatikan firman itu seperti melihat cahaya lampu di tempat yang gelap. Sampai kapan? Sampai hati kita itu bersinar layaknya bintang timur ataupun fajar menyingsing. Uhui. Ini artinya hati kita itu sampai benar-benar terang benderang. Kadangkala kita bisa memperhatikan firman seperti cahaya di tempat yang gelap hanya beberapa saat. Tapi kemudian kita terdistract oleh banyak hal, kita terganggu oleh banyak hal, sehingga belum sampai hati kita seperti bintang timur yang terbit bersinar, belum sampai hati kita seperti fajar yang menyingsing, kita akhirnya redup lagi. Dan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam Tuhan, saya berusaha untuk bisa membuka pikiran kita, dan saya berharap ini membantu kita, yaitu bagaimana kita bisa melihat kepada hati kita. Untuk kita perlu layaknya memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan tentang apa yang terjadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan seperti cahaya pelita di tempat gelap. Apa yang terjadi Pak Pendeta? Tidak semua saya masukkan, tapi saya hanya mengambil apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dan saya berharap ini bisa membantu kita. Yang pertama adalah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan seperti cahaya pelita di tempat gelap, kita tidak menafsirkan firman Tuhan itu semaunya. Dan yang kedua, kita jadi tidak gampang tergoda oleh guru palsu, dan kita pun tidak menjadi guru palsu. Dan yang ketiga, kita selalu waspada akan tibanya kesudahan itu. Karena kadangkala kita orang Kristen, kita merasa kita sehat, kita merasa umur kita masih panjang, kita bisa bertindak semaunya, kita bisa bertindak seperti apa yang kita harapkan, sehingga pada satu titik, tiba-tiba kita jatuh sakit, lalu kita bilang, aduh aku menyesal, kenapa aku nggak coba memperbaiki hidupku dulu. Padahal kesudahan itu nggak ada yang tahu kecuali Tuhan. Entah Yesus datang kali kedua ataupun kita dipanggil Bapa di surga. Dan hari ini kita masuk kepada poin pertama. Apa yang terjadi kalau kita memperhatikan firman seperti memperhatikan cahaya pelita di tempat yang gelap? Kita tidak menafsirkan firman semaunya. Ini bukan saja menafsirkan berlawanan dengan konteks dan nilai Alkitab saja, melainkan juga mengetahui tapi memutuskan mengikuti cara pikir hidup lama kita dalam menafsirkan firman. Termasuk hanya sekedar mendengar yang sedap di telinga. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kadangkala kita menafsirkan firman sesuai dengan kondisi kita. Wah,
Saya sih mau sabar seperti kata firman. Tapi kalau saya ketemu dengan orang seperti itu, oh no. Saya bisa lemah lembut. Tapi jangan coba-coba senggol sensitive button saya. Saya bisa rendah hati sama orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang tinggi hati, saya juga mau kasih tahu dia, masih ada langit di atas langit, bukan hanya lu aja. Bapak Ibu, saya pun kadang-kala tergoda dan jatuh dengan hal seperti itu. Kita menafsirkan firman jadi bisa semau kita. Betul, secara konteks Alkitab, ayat ini sedang bicara supaya kita tidak salah mengartikan tentang apa yang ditulis di Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, lebih daripada itu ada sebuah kontekstual yang masuk juga relevansinya kepada hidup kita. Seperti kata Rasul Petrus di sini, dia sebenarnya sedang bicara tentang nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Yang dia katakan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Betul. Secara kontekstual, ayat ini sedang bicara tentang nubuat di dalam firman Tuhan. Termasuk juga tentang Kristus Yesus. Tetapi apa relevansinya yang kita bawa sekarang ini dalam hidup kita sehari-hari? Saya yakin tidak ada di antara kita meragukan Yesus adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa yang masih ragu melakukan apa kata perintah Tuhan Yesus? Itu menjadi dua pertanyaan berbeda. Karena kadangkala ketika kita hidup sebagai seorang Kristen, keadaan membuat kita terdistraksi, terganggu. Seperti melihat kepada firman yang harusnya di tempat yang gelap tadi, cahaya di tempat gelap tadi, berubah dengan banyaknya gangguan itu. Entah gangguan dari masalah hidup, kekhawatiran, kenikmatan hidup. Tuhan kita Yesus sudah bilang, ada benih yang jatuh di tanah semak belukar. Waktu dia tumbuh, dia terhimpit, terjepit, terdistraksi. Dan kadang-kala di situ kita bisa menerjemahkan seperti apa yang kita mau. Aku mencari jodohku, tapi sampai sekarang tidak ada yang mencintai aku. Biarlah aku cari dengan caraku. Pada satu waktu, biarlah itu hanya Tuhan yang tahu. Allah mah. I did it my way. Kadang-kala itu yang kita lakukan. Padahal kita tahu firman yang benar. Tapi kita tidak melibatkan Roh Kudus. Kita tidak melibatkan nurani yang benar itu. Yang kita libatkan adalah aku ikuti kata hatiku saja. Kita tidak mau melibatkan kebenaran firman, tapi kita melibatkan pembenaran oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mau melibatkan betapa supremasi firman yang punya pengalaman begitu dahsyat untuk bisa kita praktekkan. Tapi kita melibatkan pengalaman-pengalaman orang di sekitar kita. Alhasil yang terjadi dengan hidup kita adalah berapa banyak harga yang harus dibayar akibat kesalahan-kesalahan. Karena kita tidak mau melihat firman, menafsirkannya seperti yang Tuhan mau dan mempraktekannya seperti yang Tuhan mau. Tapi manusia kan Pak Pendeta tempatnya buat salah. Betul, manusia tempatnya buat salah. Tapi sayang sekali kalau kita buat salah karena kita tidak melibatkan Roh Kudus. Karena kita tidak melibatkan firman Tuhan. Karena kita tidak melibatkan orang-orang benar untuk mendapatkan nasihat dari mereka. Hidup ini tentang buat salah memang. Makanya kita masih disebut murid Yesus. Masih murid, belum jadi guru. Tetapi seorang murid yang baik adalah murid yang mengikuti apa kata gurunya. Jemaat, mari kita memperhatikan firman seperti cahaya di tempat yang gelap. Agar pengenalan kita akan Tuhan menjadi penuh.
Hal yang kedua adalah kita jadi tidak gampang tergoda oleh guru palsu. Bahkan kita sendiri tidak menjadi guru palsu. Guru palsu itu bukan berarti harus seorang pemimpin dan pengajar. Guru palsu itu bisa menjadi seorang yang mampu memberi pengaruh, entah itu melalui perkataannya, perbuatannya, juga contohan hidupnya. Orang yang kita kagumi, idola kita, sahabat kita, bahkan mohon maaf, bisa jadi orang tua kita, orang tua. Tanpa sadar kita bisa jadi guru palsu bagi anak kita. Mungkin bukan mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Mungkin bukan mengajarkan tentang Yesus itu Allah yang berbeda, bukan. Tapi mungkin isi dari firman Tuhan, praktek-prakteknya dalam hidup, anak kita tidak melihat dari contohan hidup kita sebagai orang tua. Termasuk juga pembimbing-pembimbing rohani, kita bisa menjadi guru-guru palsu. Ketika kita mengajarkan, ketika kita mempraktekkan, ketika kita memberi contohan hidup yang gak sesuai dengan standar firman. Akhirnya itu menjadi contohan untuk mereka lakukan. Setiap daripada kita bisa menjadi guru palsu. Dan apa yang menarik, apa kata Rasul Petrus tentang guru palsu ini yang mungkin bisa membantu kita. Rasul Petrus bilang begini, pertama, guru palsu itu seperti mata air yang kering. Berbeda dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita baca Mazmur 1 dikatakan bahwa orang yang hidup dalam Taurat Tuhan itu seperti pohon di tepi aliran air. Yang dia akan berbuah pada musimnya. Sementara mereka yang bergantung kepada guru palsu itu seperti mata air yang kering. Karena guru palsu itu mungkin pada satu waktu dia menghasilkan mata air yang kita bisa ambil. Wah, contohan hidup lu bagus, lu benar seperti ini, kita ambil dia. Tapi kemudian dia mengering. Dan apa yang terjadi dengan kita? Kita pun ikut mengering, kita pun ikut merana. Makanya Alkitab mengatakan, lihat kesudahan hidup mereka. Tidak ada yang sempurna, saya yakin itu. Tapi mereka yang memperhatikan firman Tuhan, seperti memperhatikan cahaya pelita di tempat yang gelap. Kesudahannya bukan seperti mata air yang kering. Kesudahannya mereka akan terus mendapatkan asupan. Walaupun ancaman dan tantangan tetap ada. Mereka mendapat asupan yang segar, yang sehat. Yang terus membawa mereka menjadi lebih baik dari satu waktu ke waktu yang lain. Walaupun mereka sempat terhimpit, tapi kemudian mereka berkembang. Walaupun mereka sempat tumbang, tapi kemudian mereka bangkit. Jangan bergantung kepada guru palsu. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun mereka yang memberikan contohan hidup yang sepertinya pada satu jangka waktu hidupnya begitu mekar, begitu blossom, begitu indah, tapi kemudian mengering, lalu rontok. Cuma hanya kegelapan yang katanya tersedia bagi mereka. Yang kedua, Rasul Petrus mengatakan, yaitu apa? Guru-guru palsu ini menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, tapi sebenarnya mereka adalah hamba-hamba kebinasaan. Guru-guru palsu menjanjikan, sepertinya ada sebuah pencerahan, sebuah hal yang membuka cara berpikir. Sepertinya ini menjadi satu kesempatan besar, tapi sebenarnya mereka ini adalah hamba-hamba kebinasaan. Berapa banyak orang yang ngomong berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Solomon Paradox atau Solomon Effect. Di mana seseorang bisa memberikan nasihat yang begitu dahsyat kepada orang lain, bisa memberikan wisdom yang begitu dahsyat kepada orang lain, tapi itu tidak berlaku kepada hidupnya. Guru-guru palsu seperti itu. Dia bisa kasih nasihat yang begitu, tapi dia tidak praktekkan. Orang tua, tantangan kita bukan hanya di mulut, tapi tantangan kita lebih besar di perbuatan hidup.
Belajar yang rajin ya, supaya kamu itu sukses. Terus anaknya bilang begini, alah bapak, nilainya aja jelek dulu waktu sekolah. Kamu tahu dari mana? Tahu dari paman. Kita bisa kasih nasihat-nasihat yang lucu ke anak kita. Harus sopan ya dek. Tapi dia ngelihat bapaknya aja nyapa satpam, nyapa orang-orang yang lebih rendah, nyaris nggak ngelihat seperti nggak ada manusia di situ. Lalu bagaimana kita bisa ajarkan tentang sopan santun, tentang etika, biar dia bisa melihat tentang hal itu. Yang ketiga, Rasul Petrus juga mengatakan, dia bilang begini tentang guru-guru palsu itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, terlibat lagi keadaan mereka menjadi lebih buruk. Betul, Bapak Ibu dan jemaat, hati-hati. Kita bisa jadi guru palsu, kita bisa ngelihat guru palsu. Mereka siapa? Waktu mereka coba melawan firman Tuhan, waktu mereka melakukan berbeda dari apa kata firman Tuhan, yang terjadi makin berani mereka melawannya dan keadaan mereka bisa menjadi lebih buruk. Hati mereka menjadi lebih buruk, pikiran mereka menjadi lebih buruk, nurani mereka menjadi lebih buruk. Bapak Ibu, kita punya orang-orang seperti itu. Entah di keluarga kita, entah di pertemanan kita. Hati-hati jangan sampai kita menirunya. Perhatikan kepada firman Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, itulah yang kita hidupi. Kalau tidak, keadaan kita bisa menjadi lebih buruk. Dan apalagi katanya, ini yang menarik tentang guru palsu itu. Justru lewat hidup-hidup mereka yang tidak menunjukkan kualitas, dan mungkin itu juga kita. Jalan kebenaran dihujat. Nama Tuhan dihujat, ditertawakan. Nama gereja ditertawakan. Saya masih ingat sebuah peristiwa. Berkali-kali saya mengalami. Pak Pendeta, katanya di tempat Pak Pendeta itu ada Bible study. Katanya di tempat Bapak Pendeta itu ada namanya pemuritan. Kok begini contohan hidup anggota jemaatnya ya? Yang nipu lah. Yang bolos di kerja sambil berbohong lah. Orang menghujat, orang mentertawakan. Hah, sama aja dengan gereja lain, sama aja dengan yang lainnya, nggak ada beda. Coba Bapak Ibu bayangkan, ajaran yang begitu sehat, ajaran yang begitu murni, ajaran yang begitu bagus, ditertawakan oleh mereka yang kurang hikmatnya karena kehidupan beberapa orang. Yes, nama Tuhan tetap bisa dimuliakan. Tuhan katanya mempergunakan segala macam hal untuk bisa membuat nama Tuhan terus dimuliakan. Tetapi kita harus bertanya kepada diri kita. When I decided to become a false teacher, saat saya memutuskan menjadi guru palsu, ini bukan hanya tentang saya, tapi kebenaran yang sejati. Saudara-saudari saya di dalam komunitasnya juga bisa ikut ditertawakan hanya karena hidup saya yang tidak menjadi contohan. Hanya karena ada orang-orang yang mengikuti guru-guru palsu yang bisa membuat hidup mereka jauh dari Tuhan, sehingga pengenalan mereka akan Tuhan menjadi tidak berlimpah-limpah. Mereka menjadi buta dan picik bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa mereka. Dan yang terakhir adalah guru-guru palsu ini fokus mengikuti hawa nafsunya, fokus mengikuti tujuan hidupnya tanpa melihat apakah ini menyenangkan Tuhan, apakah ini makin membuat saya pengenalan Tuhan akan lebih penuh, apakah ini membuat saya menjadi lebih bisa melihat hal yang lebih besar lagi, tidak di dalam Tuhan. Karena dia akan bertanya, di mana janji tentang kedatangan itu? Guru-guru palsu meremehkan tentang tibanya kesudahan itu. Kenapa? Karena enjoy-nya mengikuti hawa nafsu itu. Kita ngelihat betapa banyak contohan seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang mengikuti contohan-contohan itu. Sepertinya Tuhan Yesus datangnya masih lama. Sepertinya umur masih panjang. Mengikuti terus pergerakan hawa nafsu. Mengikuti terus keinginan-keinginannya saja. Mengikuti terus kenyamanan-kenyamanannya saja. Dan tanpa sadar hidup mereka makin jauh dari Tuhan. Inilah yang mengantar kepada poin ketiga kita. Bahwa ketika kita memperhatikan firman
seperti memperhatikan cahaya di tempat gelap. Kita selalu waspada akan tibanya kesudahan. Apa yang menarik di sini? Orang yang memperhatikan firman Tuhan seperti cahaya pelita yang sampai fajar, hidupnya itu akan terus berkembang dan bertumbuh. Sekarang coba lihat, apakah hidup saya mencapai kualitas-kualitas yang menyenangkan Tuhan atau tidak? Saya mengajak kita melihat kepada apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus bilang begini, tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ini jangan diambil secara literasi, tetapi ini adalah sebuah idiomatik, sebuah gaya bahasa untuk menggambarkan bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Bahwa Tuhan tidak lalai. Dia akan menepati janjinya. Yesus akan datang kali kedua. Sekalipun ada menganggap orang itu sebagai sebuah kelalaian. Justru kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang Bapak Ibu, untuk kali kedua, justru kalau hari ini Tuhan Yesus masih berikan kita kesempatan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, justru kalau hari ini Tuhan Yesus masih berikan kita kesempatan untuk bisa memakan makanan yang kita suka, bertemu dengan saudara-saudari, bertemu dengan teman-teman, pergi ke tempat-tempat yang indah, justru kau harus menganggapnya bahwa Tuhan sedang sabar memberi kau kesempatan untuk tidak lalai akan hidupmu. Justru kau harus melihatnya bahwa Tuhan ingin kau mengambil ini sebagai satu langkah bahwa saya akan terus mengejar pertumbuhan, mencapai pengenalan yang penuh akan Tuhan kita. Apa yang Tuhan harapkan? Kita tidak bercacat, kita tidak bernoda di hadapannya. Anggaplah waktu yang diberikan Tuhan ini sebagai kesabaran Tuhan. Supaya kita terus memperbaiki setiap kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Dan terus menguatkan kekuatan, potensi, dan talenta serta karunia kita. Agar nama Tuhan bisa dimuliakan dan kita mencapai pengenalan yang penuh tentang Tuhan kita. Perhatikan apa yang menarik. Saya ingin tutup dengan ayat ini. Rasul Petrus bilang, tulisan Rasul Paulus itu bisa sukar dipahami. Jadi bukan saja Bapak Ibu dan saya yang sukar memahami tulisan Rasul Paulus, tapi Rasul Petrus pun mengakui tulisan-tulisan Rasul Paulus itu memang kadangkala sukar dipahami. Mungkin kalau dia baca, Rasul Petrus bilang gini, yang gimana ya kawan ini, tulisannya berat kali. Tapi apa yang menarik Bapak Ibu, justru menurut Rasul Petrus di sini, untuk kita memahami di bagian akhir dari hidup kita, waktu kita tidak paham, disitulah kesempatan kita bisa melihat iman saya teguh atau tidak. Ketika kita bertemu dengan firman-firman yang tidak kita pahami, ketika kita bertemu dengan tulisan-tulisan yang sukar untuk kita mengerti, kita melihat celah mungkin. Kita melihat kesempatan untuk masuknya nilai-nilai dunia. Tapi perhatikan. Di situ kita bisa melihat iman kita teguh pada Tuhan atau tidak. Kita memutar balikannya untuk kebinasaan atau tidak. Mana ayat yang penting tentang saya harus memilih jodoh? Itu kan cuma dibilang tentang pasangan seimbang. Hati-hati, di situ kita bisa melihat iman kita teguh atau tidak. Mana ayat paling penting untuk saya bisa melihat bahwa narkoba itu jahat, bahwa merokok itu jahat. Disitulah kita bisa melihat iman kita teguh atau tidak. Mana ayat paling penting untuk mengatakan bahwa saya di sini harus terus menjadi baik kepada semua orang. Disitulah kita bisa melihat iman kita teguh atau tidak. Ketika kita bisa melihat di sini, bahkan lewat tulisan-tulisan yang sukar dipahami itu kesempatan untuk kita melakukan penilaian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman saya teguh atau tidak? Apakah saya berpegang pada nilai-nilai yang paling prinsip, atau saya lebih memegang kepada hal-hal yang lebih berbau teknis? Bapak, Ibu, saya berharap ini membantu kita. 3 poin ini saya berharap bisa menguatkan kita. Agar pengenalan kita akan Tuhan menjadi penuh
sehingga kita tidak menjadi buta dan picik seperti yang disampaikan Rasul Petrus. Dan kita bisa makin terus bertumbuh, increasing measure kita di hadapan Tuhan, dan pengenalan kita makin terus dan makin terus berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata di surga, Bapa kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Lewat Rasul Petrus melalui tulisannya kami diajak untuk melihat pada satu titik, yaitu memperhatikan firman Engkau seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap ya Bapa. Agar fokus kami tidak menjadi banyak, agar kami tidak terdistraksi, tetapi kami bisa fokus kepada apa yang Kau inginkan. Bapa, biarlah kami bisa bertumbuh ke arah sana. Sehingga hidup kami tidak gampang tergoda entah kepada guru palsu ataupun menjadi guru palsu Bapa. Kami terus mau melihat kepada kebenaran firman Engkau tanpa menafsirkan sesuai dengan kondisi hati, kondisi peristiwa hidup kami, bahkan juga kondisi-kondisi lainnya. Tapi kami melakukan firman Tuhan berdasarkan dorongan Roh Kudus. Dan terlebih penting Bapa, kami tahu setiap kali kami bangun pagi, kami hanya terfokus mau menyenangkan Engkau saja. Karena kami tahu tibalah kesudahan itu, entah cepat ataupun lambat. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang begitu indah Kau berikan. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.